Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Holistik, kita pada kesempatan kali ini ketemu lagi kita, ya. Untuk kali ini kita akan fokus dalam artian kita akan lebih fokus untuk membahas terkait dengan produk-produk yang ada di Al-Fatih, ya, Al-Fatih Mandiri Sejahtera, di mana di sini seperti yang sahabat Holistik saksikan sekalian, di sini jadi memang ada beberapa produk, tapi yang perlu cermati di sini semuanya adalah terkait dengan silat, ya. Mungkin dari sebelah sana ini ada madu silat, terus ada kopi silat, di sini ada susu silat, di sini ada minyak silat, terus yang paling atas ini ada kapsul, ya. Yang dimana semua ini formulatornya Pak Puji, ya. Jadi mungkin kenapa kok nanti mungkin kita coba simak sama-sama terkait dengan produk-produk tersebut, apa yang spesial dalam materi ini, kok kenapa dibuat varian yang bermacam-macam, ada minyak, ada madu, ada dan sebagainya. Mungkin yang pastinya masing-masing memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Dan sudah kita di sini ada Pak Puji, nanti kita coba menggali informasi terkait dengan produk-produk tersebut. Mungkin yang pertama kali Pak Puji, mungkin kita bicara masalah sejarah, ya, dalam artian apa yang mendasari, ya, munculnya produk silat ini. Kenapa bukan produk yang lain tapi produk silat yang kalau kita ini berarti Nusantara sekali, karena silat dan pencak silat adalah akrab dengan budaya Indonesia. Yeah. Gitu. Jadi teman-teman, silat itu kita ambil karena memang satu, saya suka seni bela diri yang pertama. Kemudian saya akan mencoba membawa nama Nusantara berkaitan dengan kaitannya dengan silat. Karena saya suka dengan bela diri, saya mencoba membuat satu produk yang terkait dengan konsep bela diri. Makanya sih kita ambil nama silatnya, yang Nusantaranya. Kan nggak mungkin kita Nusantara ambil produk namanya kungfu. Nah, itu. Atau itu sudah ada yang punya, Pak. Nanti dimarahin yang punya, Pak. Nah itu, makanya kita ambil nama silat. Sebenarnya silat itu menunjukkan ini produk Nusantara. Kemudian penggunaannya lebih banyak kepada fungsi-fungsi yang terkait dengan urat, otot, kaitannya dengan silat lah. Silat itu nggak jauh dari lincah, kelincahan, terengginas, kan ada tagline-nya itu. Terengginas, lincah, terengginas, dan kuat, lincah, terengginas itu. Jadi produk ini semuanya terkait dengan itu. Padahal kita sudah tahu bahwa kalau kita bicara tentang masalah kekuatan, urat, otot, dan sebagainya, ini tidak akan lepas dari 3 organ, ya. Ya, 1, liver menguasai urat, ya. Terus ginjal menguasai tulang. Dan kemudian limpa menguasai otot. Ya. Nah, berarti untuk satu kelincahan, kekuatan, maka dibutuhkan itu. Berarti butuh 3 pendukung. 3 pendukung. Maka ini rumusnya sebenarnya sama. Cuma nanti bahannya agak beda-beda sedikit, tergantung campurannya. Misalnya ini kita madu lah. Antara madu dengan nanti minyak bisa jadi harus dirubah komposisinya. Karena ketika dia minyak dapat luar, kemudian komposisi yang masuk kemudian dicampur dengan minyak apa saja yang bisa kemudian memperkuat urat otot tulang. Jadi kalau ini misalnya ini madu, ini minyak. Kalau madu kita minum dicampur dengan sifat daripada madu, maka komposisinya juga harus menyesuaikan supaya bisa menyatu satu dengan yang lain. Yang pasti ini produk Indonesia, jadi bahan Indonesia dengan komposisi yang sudah saya bangun sedemikian rupa, dan ini sudah kita cobakan berapa tahun, sehingga kemudian nanti kita bertahap. Ini yang maju ke MD itu 2 ini. Jadi model yang ini 2 kopi, ini, ya?
Ya, kopi sama susu ya. Susu itu sedang maju ke MD. Ini udah pengajuannya sudah lengkap, tinggal data-data, sebagian data yang yang belum masuk. Nanti kalau sudah masuk mungkin tahun depan itu sudah keluar jadi MD-nya. Nah, ini juga ke depan kita arahkan, ini kita arahkan untuk TR ini. TR kalau ini kan khusus minyak, ada minyak sendiri. Jadi kita bertahap pengajuannya sesuai dengan ya satu budget, kemudian yang kedua kita ngelihat progres di lapangannya. Nah, ini hari ini juga bagus sekali kita gunakan yang madu ini, karena hari ini kan musim hujan nih. Lagi banyak kasus greges kayak mau masuk angin, kemudian kayak mau demam, nggak jadi. Nah, biasanya kalau saya udah ngerasa kayak gitu, saya minum ini. Itu nanti buyar, anget badannya. Nah, itu terus dipergerakan, otot lutut itu jadi lebih enak, lebih lincah. Kemudian di napas juga lebih kuat. Nah, ini kalau digunakan untuk orang berlatih bela diri, ini akan membantu. Jadi sudah dia latihan, dibantu dari dalamnya. Usah banyak-banyak lah. Sehari 1 sendok makan atau 1 sendok teh itu sudah sangat membantu nantinya. Nah, ini sama dengan kopi. Kopi ini juga arahnya sama. Jadi ini kopi, ini campurannya kan susu kambing nih. Kopi dengan susu kambing, kemudian ada ramuan pendukungnya yang mendukung. Tapi masih masuk kategori minuman karena ramuannya dikit banget lah. Untuk menjaga supaya susu dengan kopinya itu tidak menenggelamkan ketika dia lagi diminum pada orang yang terutama pada kasus defisien, kasus lemah. Ini biasanya susu kan lembab, sedangkan kopi itu dingin kering. Ya. Nah, kalau itu ketemu, kan ada creamernya juga nih. Itu pada orang yang limpahnya lemah itu mesti napasnya sesek langsung. Kalau minum ini. Kopinya itu. Ya, kopi susu, apalagi campur creamer. Itu nanti kalau saya minum langsung sesak di sini. Napasnya langsung berat, kayak berat. Nah, kemudian saya coba campur dengan ukuran minuman. Maka ini bisa diminum harian. Kalau masuknya ke jamu kan kalau sembuh selesai. Kalau ini kan minuman. Kalau ada duitnya ya beli dan bisa dilanjut. Iya. Itu seperti itu. Nah, begitu minum ini langsung di tulang belakang, di ini enak itu. Kenapa? Mencampur antara susunya, kopinya, dan kemudian ramuannya yang sifatnya nanti saling bahu-membahu untuk menguat. Jadi kayak suplemen ini. Itu. Jadi minuman tapi yang bersifat suplemen. Orang boleh minum itu kapan saja, ini saja dan sebagainya. Mau sakit mau tidak. Nanti tulang belakangnya akan enak. Jadi kayak jalannya lebih tegak. Itu. Nah, sama dengan ini. Kalau ini susu aja, susu kambing. Kemudian nilai kelembapannya kalau minum susu kambing sama, kan cepet nek. Rasanya enak kalau minum susu. Apalagi susu sapi ya. Nah, kalau susu sapi dengan susu kambing nanti cara nyampurnya beda supaya neknya hilang. Nah, bahan yang saya campurkan untuk menghilangkan nek ini agak berbeda dengan ini. Karena kalau ini ada susu, ada kopi, terus ada gula. Gulanya gula aren sama gula kelapa jadi satu. Nah, maka komposisi ramuan yang untuk menetralisir kopi, susu, gula aren, gula ini berbeda dengan kalau kita hanya susu saja. Sediaan susu berarti. Nah, sediaan susu karena susu ini udah dicampur madu. Berarti sediaan ini nanti komposisinya berbeda. Untuk menghilangkan apa? Rasa nek tadi, mual. Supaya apa? Supaya orang yang kalau minum susu nggak doyan, mual, nek, lendirnya terbentuk, itu tidak. Makanya kita berusaha pada orang-orang yang tidak terlalu suka dengan susu, kemudian kalau minum susu bermasalah atau kopi susu bermasalah, ini kita reduksi supaya tidak terlalu bermasalah. Nah, ini pada kasus-kasus itu. Kalau orang yang tipenya kuat sih tidak ada masalah. Tapi pasar kita kepada orang yang memang tidak sanggup itu. Nah,
Ini madu juga sama. Jadi madu ini juga langsung diminum itu terasa. Itu dalam hitungan menit itu bisa terasa. Nah, kalau ini biasa digunakan untuk ngurut. Jadi ngurut, menguatkan otot, kemudian patah tulang bisa, kemudian untuk jadi ngurut patah tulang, ngurut kesleo dan sebagainya. Atau ketika dia berlatih, terus diurutkan di sini. Terus dia gunakan untuk berlatih, ini akan mengeras otot-otot ini cepat. Atau dia main binaraga atau apa gitu, mau karate, mau silat, wah ya boleh bela diri lah, atau fisik lah. Itu ketika dia oleskan itu nanti memperkuat. Apalagi binaraga nanti mengkilap kan, wah itu nanti akan alurnya terbentuk cepat itu. Nah termasuk misalnya oles ini, minum ini, oles ini, minum ini bisa pilih salah satu aja lah. Tapi olesnya minyak ini bisa. Kalau untuk aplikasi ini Pak, ini bagusnya berarti dalam artian ini kan lebih untuk pemakaian luar ya, pemakaian luar untuk area yang direkomendasikan untuk aplikasi ini ya Pak. Yang penting bukan tempat terbuka kayak mulut, tubuh dan mata itu bisa. Termasuk untuk memperkuat Mr. P, wah bisa. Wah ada tambahan lagi ternyata. Bisa. Sama ini mungkin apa dalam artian ketika misalnya ya, misal bagi mereka yang kayak badminton kan lebih berarti untuk area tangan, area kaki, betis, paha, bisa ya berarti. Bisa. Misalnya misalnya mau latihan pernapasan, minum ini aja dulu. Ya, minum ini. Nanti pernapasannya tuh plong, lebih kuat. Terus kalau mau bertanding, minum ini atau minum ini. Atau minum ini 1 jam sebelum bertanding. Nanti napasnya lebih panjang, terus gerakannya lebih lincah. Itu. Ya saya senang aja. Karena apa? Zaman dulu kan kalau pesilat atau pendekar-pendekar rata-rata punya ramuan untuk memperkuat napas, untuk ini ketika latihan pernapasan. Nah itu dulu saya hanya mimpi aja. Wah zaman dulu ada minuman makanan yang untuk memperkuat itu, cerita-cerita di Kopingho gitu, atau cerita silat Bende Mataram atau apa Api Bukit Menoreh kan gitu. Nah ternyata hari ini saya malah bisa buat itu untuk keperluan apa gitu. Nah itu kita cobakan. Karena kuncinya kalau pernapasan itu kalau perutnya kembung, perutnya begah, itu napasnya berat. Pernapasan sebentar dia sudah megap-megap itu. Nah makanya kalau perutnya nanti longgar, kalau dikempeskan bisa kempes sampai ke belakang, gembungkan bisa, ya itu latihan napas perut itu sampai kempes sekali, itu berarti napasnya bagus. Itu nanti pernapasannya bisa panjang dan energi atau dat atau chi yang dihasilkan juga hasilnya akan besar. Itu seperti itu. Sama ini Pak, berarti ini kaitannya sama napas. Kalau di diminum sama kori atau korea itu membantu tidak terkait dengan napas ini kan? Napasnya jadi lebih itu panjang. Nanti beda. Oh beda itu. Kalau itu kan dia suara ya itu. Supaya seraknya tidak ini. Nah itu ada kombinasi yang berbeda. Terus sama ini Pak, kayak ini kalau ini berarti untuk pemakaian berarti ini kan terkait dengan luka benturan, patah tulang. Nah, kalau luka yang terbuka gimana Pak? Luka terbuka ini masih bisa. Itu karena apa? Dia ada beberapa tanaman yang memang menghentikan pendarahan, kemudian melancarkan darah sekaligus itu bisa. Walaupun nanti kalau untuk yang misalnya kurang kuat, masih ada memang ramuan khusus untuk yang luka terbuka, yang pendarahannya agak lebih berat. Itu nanti level yang ke sana itu beda lagi. Soalnya ini Pak, terkait dengan kopi sama susu. Kalau saya termasuk yang ini dalam artian ketika minum susu ini ada semacam perasaan mual tapi tidak jadi. Tapi ya tetap ada sedikit rasa kurang begitu nyaman di perut. Tapi ketika minum kopi di perut lebih nyaman itu. Apakah ini kaitannya sama ini ya kondisi defisiensi atau lebih kelemahan kelimpa itu? Makanya saya kan kita punya produk susu banyak gitu. Saya yang paling bisa minum yang ini. Ini sama yang Red Gold Milk itu masih enak saya.
Ini yang paling enak kalau saya ini. Laparan Pak jadinya nih. Lah iya. Ini karena lembab sih. Jadi ini cuma ya harus makannya jadi lebih nafsu gitu. Nah, ada lagi sebenarnya yang tadinya lansa. Lansa itu paling cocok di orang tua. Maka disebut lansa, lanjut usia sebenarnya. Nah, itu menguatkan urat otot juga, kemudian mengembalikan peremajaan pada orang tua. Nah, kalau ini ke membuang lembabnya dominan. Nah, itu. Makanya ketika musimnya dingin kering, ini reaksinya cepet banget. Tapi ketika musim penghujan, dingin hujan basah, ini bisa tapi tidak terlalu kayak pertama. Mainnya di sini malah. Di madu. Di madu. Yang lebih berarti madu lebih dalam artian lebih kondisi. Bukan lebih komposisinya. Oh, komposisinya. Komposisi ini ketika musim dingin basah ini lebih bereaksi. Ketika dingin kering ini lebih bereaksi. Itu. Tapi di musim dingin basah pun ini cukup membantu. Itu. Nah, biasanya saya dua, ini sama ini kita minum. Sama ini Pak, berarti nih kalau dari sisi usia nih, yang boleh mengonsumsi usia berapa sampai berapa atau semua usia bisa? Ini kan kalau kaitannya dengan produk ini yang sudah katakanlah sudah inilah dewasa lah. Ini memang produk remaja dewasa. apa? Ya remaja masih bisa ini. Berarti... Cuma kalau remaja dalam pertumbuhan jangan terlalu banyak. Ini masih bisa. Ini jangan ini. Efek ke depan ya Pak ya? Oh, efek ke depan nanti repot itu. Nanti minta kawin duluan. Berarti lebih direkomendasikan usia dewasa sampai dengan orang tua. Ya, kalau yang anak-anak itu bisa di 9 coffee atau Chick coffee itu. Ya, coklat itu juga. Ya coklat bisa, coklat itu untuk memang pertumbuhan pada anak-anak. Jadi kita mencoba pasarnya itu tergantung kebutuhan ini dan sebagainya lah. Jadi bisikan pasarnya itu tidak semua harus minum, tidak itu. Jadi disesuaikan dan memang kita bidikan pasar bukan kemudian berarti semua nggak boleh minum. Kan ngelihat pertumbuhan, kebutuhan nutrisi di dalam tubuhnya. Nah kalau ini nutrisinya lebih banyak ke bawah, ya minta kawin dong itu. Nah itu makanya. Tapi kalau diminum orang dewasa, kan dia memang sudah menikah misalnya. Nah, ini sudah cukup lah menjaga ritme dia dalam hubungan badan dan sebagainya. Jadi kalau minum ini kemudian hubungan badan paginya itu ya boyoknya nggak sakit lah gitu. Nah kalau sakit ya minum aja, begitu boyoknya sakit minum kopi itu seperti itu. Nah minum kopi boleh nggak lebih dari sekali sehari? Boleh tapi tidak boleh sering. Itu. Jadi kalau butuh aja. Kalau maksimal itu paling sekali aja lah. Sekali aja udah cukup lah kopi itu. Karena ini bukan minuman bukan minuman pengganti makanan pokok. Pengganti air putih bukan. Minuman yang boleh banyak dan berkali-kali itu air putih. Kalau teh, kopi, mau susu, mau apa itu enggak boleh terlalu banyak. Sebutuhnya aja. Tuh. Ini supaya kita tidak termakan karena saya lagi jualan tak bagus-bagusin supaya semua beli, bukan begitu. Itu. Pokoknya minum air putih yang banyak. Tetap ya nomor satu ya itu. Ini kopi kan nanti juga diuretik, ini sifatnya juga panas. Nah itu kan mengkonsumsi cairan. Habis minum ini minum air putih yang cukup itu supaya tubuhnya tidak kering. Itu seperti itu. Kalau ini hampir sama dengan ini bahannya. Bahannya sini ya. Jadi emang ya teman-teman semua, teman holistik, sahabat holistik sekalian, jadi emang lebih ya dalam artian untuk produk-produk silat ini lebih prioritaskan ke dewasa. Jadi memang Al-Fatih sendiri sudah menyediakan produk mulai dari dalam kandungan sudah ada probun apa segala macam, terus mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, dewasa. Harapannya ini nanti berarti semua lini itu ada ya, kita sediakan ya. Jadi ini untuk ini dalam artian susu ya, susu berarti izinnya sudah masih dalam proses ya Pak Uji ya, terkait dengan apa MD. Terus kopi, kalau kopi sebenarnya sudah dalam artian sudah ini naik ke MD. Ini berarti naik untuk yang kopi nanti yang pertama POM MUI sudah ada, terus PIRT, terus ada nanti kita ini akan MD. Sedang proses
naik ke MD gitu. Madu PRT. Dan monggo nanti silakan teman-teman holistik semua, kalau dalam artian ketika kondisi dan situasinya sesuai dengan tubuh, kita disediakan berbagai macam ya, tinggal nanti sukanya apa, madu, apa susu, apa kopi. Jadi masing-masing sudah disediakan sesuai dengan, berarti selain manfaat juga kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk lebih nyamannya di mana? Apakah dalam bentuk madu, dalam bentuk kopi, atau dalam bentuk susu? Dan ini yang untuk kopi silat minyak silat sendiri untuk pemakaian luar ya, pemakaian luar bagi mereka-mereka yang pastinya yang aktif berolahraga, meminimalisir cedera, lebih nanti berarti otot jadi lebih siap lagi dalam menghadapi aktivitas yang mungkin yang semakin berat itu. Ya, terima kasih Pak Puji atas informasi dan penjelasannya. Mungkin insya Allah kita akan ketemu lagi dengan mungkin ada produk-produk yang lain, apakah itu produk baru-baru yang pastinya tetap Al-Fatih tetap berinovasi, tetap berusaha ini ya Pak Puji ya, dalam artian produk itu jadi tetap berkembang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, insya Allah sebagai salah satu solusi untuk lebih masyarakat lebih sehat ya, lebih sehat. Jadi insya Allah sebagai mengambil bagian lah dalam kesehatan masyarakat melalui produk-produk yang diproduksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.